Assalamualaikum, ngopi yuk. Ini baru Ngopi Bray, ngobrol penuh inspirasi bersama RSI Jemur Sari. Halo, selamat siang Sobat Ngopi Bray. Kali ini ketemu sama saya dengan Dr. Titin sebagai host dan ada narasumber kita, ada Dr. Erika, spesialis obstetrik ginekologi ya dok ya. Selamat siang dok. Selamat siang. Sampai grogi saya. Marhabannya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa ya dok ya. Iya, Apa sama-sama. kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, lancar puasanya ya Semoga dok ya. kita semua lancar, amin. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya dok atas Mm-mm. waktunya karena Mm-mm. pasti Dokter Erika nih sibuk banget ya dok. Ada operasi, ada Poli poliklinik juga. juga, Iya. iya. Jadi ibu rumah tangga juga. Terima kasih sudah menyempatkan ya dok ya. Hari ini kita akan membahas mengenai puasa pada kehamilan. Iya. Karena kan ini pas banget lagi bulan Ramadan ya Iya. dok ya. Jadi pasti banyak banget masyarakat di luar sana yang pengen tanya-tanya. Betul. Kira-kira kalau ibu hamil itu boleh puasa nggak sih dok? Nah, ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Hmm. puasa pada ibu hamil, pertama kita harus tahu dulu, bukan tahu sih. Pertama kita harus paham dulu ya bahwa sebenarnya kan hukumnya secara Islam memang ibu hamil diberi keutamaan bahwa selama Ramadan boleh berpuasa bagi yang mampu. Namun kalau memang merasa ibu hamil tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi, tidak mampu dengan berpuasa itu beliau takut bahwa akan berefek terhadap dirinya dan janin, maka memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu pertama. Sehingga dari situ tentunya kalau ibu-ibu tuh memang merasa saya kuat dok, insya Allah saya bisa memenuhi gizi saya dan anak saya dengan sahur dan berbuka, sangat-sangat disarankan, sangat-sangat dianjurkan. Untuk berpuasa ya dok Betul, ya. berpuasa, betul. Gitu. Tapi kalau enggak kuat berarti boleh ya Boleh, dok ya. sangat. Boleh puasa. Kalau boleh memang enggak. merasa misalnya lemas segala macam, selama menjalankan puasa ada kendala ini itu, silahkan boleh tidak berpuasa. Seperti itu. Kalau untuk syarat-syaratnya mungkin dok, syarat-syarat Baik. ibu hamil yang boleh puasa tuh seperti apa dok? Ya, ini pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan ibu Iya. hamil selama bulan Ramadan ya. Jadi, Iya. saya ini boleh puasa nggak sih dok? Aman nggak sih dok buat janin saya? Jadi, pada dasarnya semua ibu hamil boleh berpuasa, boleh mencoba untuk berpuasa Boleh coba. Ramadan. Nanti ibu-ibu tersebut biasanya saya sarankan, ibu evaluasi sendiri. Sekiranya ibu mampu atau tidak. Syarat pertama adalah ibu tersebut sehat. Oh, sehat. Sehat dalam arti tidak ada penyakit penyerta, tidak ada penyakit bawaan yang sekiranya bisa memberatkan puasanya. Tapi terus kalau misalnya ibu itu memang dengan penyakit penyerta, misal diabetes mellitus, terus masa saya nggak boleh sama sekali dok? Nah, kalau ada penyakit penyerta seperti ini, selalu saya sarankan monggo berkonsultasi dulu dengan dokter terkait. Misal kalau diabetes ya dengan dokter penyakit dalam, mungkin perlu dievaluasi dulu bagaimana kadar gula darahnya dan segala macam. Kalau memang aman, monggo silahkan dicoba. Kalau kuat boleh lanjut terus sampai 1 bulan, seperti itu. Berarti harus sehat sama tidak boleh ada penyakit penyerta. Betul, ya, dok, ya. Itu syarat-syaratnya. Kalau puasa itu sendiri dok, kan kalau untuk orang yang nggak hamil ya dok, itu Ya. kan memang banyak sekali manfaatnya. Betul, Katanya kan buat detox ya dok ya. betul. Kalau untuk ibu hamil nih ada nggak dok manfaatnya? Ada beberapa manfaat yang mungkin sebenarnya pada dasarnya sama ya dengan saat hamil maupun tidak hamil. Cuman yang berbeda adalah saat hamil memang yang perlu kita waspadai adalah kenaikan berat badan. Banyak ibu hamil yang alasannya ya karena saya sudah hamil nih, Ya, jadi boleh saya ya, lagi dok, ngidam ya. nih gitu ya. Iya. Saya ingin makan es ini, ingin makan cemilan ini, sehingga asupan gizi, saya ini ngomong gizi ya, Iya. bukan kalori saja, tapi gizinya kadang kurang. Kalorinya banyak, naik berat badannya banyak, tapi gizinya tidak terpenuhi. Sehingga dengan puasa ini, ibu hamil diharapkan lebih berhati-hati dengan asupan gizi. Artinya yang kita evaluasi, yang kita Makan ya, perhatikan dok, ya. betul bukan hanya jumlah, bukan hanya banyak atau tidaknya, tapi lebih ke aneka ragamnya. Jangan lupa kandungannya, komposisinya seperti itu. Dengan puasa harapannya dengan makan yang lebih teratur dan terjaga, kenaikan berat badan ibu hamil bisa dijaga supaya tidak berlebihan, mencegah terjadinya obesitas pada ibu hamil. Jangka panjangnya menjaga supaya berat badan bayinya juga nggak berlebih.
gitu. Terus kemudian itu pertama, berat badan. Kemudian kedua, karena relatif asupan makan hanya saat sahur dan berbuka, gula darah cenderung lebih stabil. Sehingga jangka panjang lagi diabetes mellitus pada kehamilan cenderung bisa ditekan dengan puasa. Seperti itu. Jadi banyak banget sih sebenarnya efek-efeknya, lebih cenderung ke metabolismenya lebih baik, intinya seperti itu. Lebih lancar sebenarnya Dok. Betul. Cuman kan banyak yang aduh saya hamil takut puasa, tapi Betul. ternyata banyak juga Malah manfaatnya efeknya ya, malah Dok, lebih ya. bagus, tapi tentunya ya itu tadi kandungan gizi yang kita makan, yang kita ini harus kita konsumsi juga harus dijaga dengan baik Harus seperti itu. diperhatikan. Berarti nggak cuma jumlah tapi isinya ya Dok ya, Kandungannya, betul, kualitasnya ya Dok betul ya. sekali. Mungkin ada nggak sih Dok penelitian atau jurnal gitu yang kira-kira puasa ini ternyata manfaatnya seperti ini, atau malah yang jadi puasa ada pengaruh ke berat badan, Betul. janin nggak sih Dok? Kalau saya pernah baca sih memang jurnal ini pediatri ya, di pediatri memang yang paling ditakutkan kan sebenarnya kalau ke ibu hamilnya mungkin nggak terlalu ya, tapi lebih ke anak saya gimana, nanti jangan-jangan anak saya kecil nih lahirnya beratnya kurang nih segala macam. Ternyata ada jurnal pediatri, saya lupa sumbernya, itu memang ternyata puasa Ramadan itu tidak terbukti menyebabkan terjadinya IUGR atau pertumbuhan terhambat. Berat badannya pun, berat badan saat lahir bayinya itu relatif normal, tidak ada berat badan rendah ya, sehingga memang tidak ada alasan lagi sebenarnya kalau selama ibu kuat, selama ibu mampu, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, karena insya Allah aman untuk ibu maupun bayinya ya, untuk janinnya seperti itu. Oh, berarti memang ada penelitiannya Betul, ya Dok ya, ada penelitiannya nggak apa-apa janinnya ya Dok ya. Insya Allah aman gitu. Alhamdulillah ya Dok. Soalnya kan biasanya banyak yang takut mikirnya, oh beratnya nggak naik nih gara-gara puasanya, itu berarti bohong ya. Nggak sepenuhnya benar, tapi juga tetap ya itu kalau diperhatikan tetap ya Dok harus ya. hati-hati, Tetap betul. diperhatikan. Ya. Mungkin kalau ada ibu hamil yang puasa, kapan ya Dok? Kapan dia itu boleh membatalkan puasanya atau malah harus membatalkan itu kapan? Kondisi apa Dok? Siap. Sebelum kita ke kapan membatalkan, kita harus juga apa sih yang kira-kira yang dari tadi kita ngomong boleh puasa gini gitu. Nah, selama puasa ini kira-kira apa yang harus diwaspadai, yang harus dihindari oleh ibu hamil. Nah, yang pertama kalau yang kita sebaiknya dikonsumsi oleh ibu hamil selama kehamilan dan saat berpuasa itu adalah makanan-makanan yang tinggi kalori. Jadi intinya kalau zaman dulu ya 4 sehat 5 sempurna. Nah, gampangannya gitu, jangan lupakan karbohidrat, terutama yang tinggi kalori seperti gandum, kacang-kacangan. Mungkin kalau buah seperti alpukat atau pisang seperti itu ya. Jadi harapannya dengan makan makanan yang tinggi kalori, walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi kebutuhan kalorinya terpenuhi. Seperti itu. Kemudian kedua, jangan lupa juga protein. Protein ya masa makan nasi nggak pakai lauk kan gitu ya gampangannya. Masih ada lauknya. Nah, protein ini apapun bisa. Mau daging-dagingan, mau ikan, mau apapun bebas. Yang pasti usahakan hewani. Karena kalorinya juga lebih tinggi, gizinya insya Allah lebih banyak dibanding kalau yang dari nabati. Dan pastikan matang. Itu syarat utama dari makanan selama ibu hamil. Saya nggak pernah ada pantangan ini tuh nggak ada, bebas insya Allah ibu hamil selama 1 wajib matang. Karena ada beberapa parasit atau kuman atau mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit jika makanan dimakan dalam kondisi mentah. Seperti misalnya sashimi ya, sushi kayak gitu-gitu. Nah, kalau makan steak boleh tapi yang pastikan matang. Ya, kan ada tuh yang steak tapi dalamnya masih agak mentah ya. Itu selama hamil jangan dulu karena itu takutnya kayak tokso itu juga biasa menular lewat makanan yang mentah atau setengah matang gitu. Itu 2 utamanya sih itu. Satu lagi yang paling penting adalah kecukupan cairan. Karena kadang ibu hamil takut kurang gizi, takut gini, takut gitu, tapi cairannya lupa. Padahal cairan juga sama pentingnya. Karena paling sering yang menyerang atau membatalkan puasa dari ibu hamil adalah dehidrasi. Jadi minimal selama hamil usahakan asupan cairannya minimal 2 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari ya, betul. Gitu. Iya.
banyak yang bilang boleh puasa tapi makannya harus 3 kali. Jadi nanti buka puasa sebelum tidur sama sahur. Nah, Itu betul ya, Dok, ya? Atau eh, gimana, Dok? kalau patokan wajib sebenarnya enggak. Cuman Hmm. memang kan kadang kalau habis buka itu kita cenderung tidak bisa makan banyak. Ya. Jadi memang ya saat berbuka awal setelah sholat maghrib itu mungkin kita makan yang ringan dulu. Mungkin ya kayak snack atau mungkin ya es seperti itu. Nanti makan besarnya setelah sholat isya atau taraweh. Jadi harapannya kebutuhan kalori tetap terpenuhi, cuman nggak maksa juga, Oh makanya iya, malah nggak mual, malah langsung muntah, banyak ya, Dok. kayak gitu. Oh. Itu sih, Berarti betul. nggak ada patokan trimester 1 nggak boleh, trimester Nggak 2 ada. boleh gitu, nggak ada Nggak ya, ada. Dok, ya? Kembali ke kondisi dari ibu hamil masing-masing gitu ya. Jadi Hmm. walaupun sama-sama ada penyakit penyerta atau sama-sama dalam kondisi sehat, belum tentu saat dicoba untuk berpuasa, yang satu bisa, yang satu pasti bisa, nggak juga. Kadang nanti dipakai puasa, asam lambung naik, akhirnya gastritis, mual, muntah, ya jangan dipaksa juga, kayak gitu sih. Berarti kembali lagi ke pertanyaan tadi, Dok. Mm-mm. Kapan boleh membatalkan puasa itu Oh iya, kalau betul. mual tadi ya, Dok, atau gimana, Salah Dok? satu, ya ada beberapa indikasi sih. Intinya kalau saya bedakan jadi 2 aja. Satu, kalau ada tanda-tanda dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi itu paling ringan dari haus yang hebat banget, kayaknya udah aduh nggak bisa nih aku kalau nggak minum itu. Atau lemas, atau kemudian kalau udah agak nemen bisa jadi geliyang, pusing, mual, muntah, seperti itu ya. Kemudian tanda yang kedua, kalau semisal ibu hamil tersebut jika dengan penyakit penyerta ya, Iya. kondisi penyakit penyertanya ini memburuk, misalnya dia dengan diabetes, kemudian mencoba puasa, tiba-tiba lemes banget, rasanya kayak mau pingsan, dicek gulanya 30, ya udah nggak usah dilangsungkan daripada ada apa-apa kan, seperti itu. Jadi utamanya sih itu, kalau kondisinya dirasa tidak baik lagi, ada perburukan, dicoba bertahan tidak bisa, ya sudah kita stop aja. Berarti kan banyak nih, Dok, ya, karena saya juga lagi di Poli KIA kan, Dok. Betul. Ini kan banyak ibu-ibu yang mengeluh mual sama pusing, itu berarti betul. tandanya dehidrasi Bisa ya, Dok, jadi, ya? bisa jadi. Berarti gitu. sebaiknya membatalkan Ya, puasa boleh ya, Dok, ya? boleh. Nanti Boleh. besok misalnya mau mencoba lagi, nah mungkin diperbaiki, kok kemarin kayaknya saya jangan-jangan masalahnya kurang minum nih. Nah hari ini berarti mungkin buka harus minum lebih banyak. Kalau sahur kayaknya nggak bisa banyak-banyak Iya, ya. nggak bisa, Dok. Jadi mungkin waktu buka, nanti pas habis sholat maghrib minum sekian gelas, nanti udah istirahat dulu, nanti habis sholat isya sekian gelas, sebelum tidur sekian gelas. Jadi intinya kita atur sendiri sehari itu kalau bisa 8-10 gelas minimal ya. Minimal. Kayak gitu, betul. Berarti boleh puasa, Boleh. tapi juga harus tahu kapan dia membatalkan ya, Dok, ya? Kapan harus bisa dilanjutkan dan kapan harus dilanjutkan. dihentikan, betul seperti itu. Berarti tidak ada selain penyakit penyerta tuh nggak ada kontraindikasi yang ibu hamil nggak boleh puasa gitu, nggak ada ya, Dok, ya? Nggak ada, tergantung kondisinya masing-masing ya. Tergantung Nanti kondisi masing-masing. ya betul. Oh iya. Mungkin ada tips-tips, Dok. Mungkin ada ibu hamil yang saya juga nggak tahu sih, Dok, sugesti atau gimana. Kadang kan kalau baru nyoba puasa, aduh, Dok, saya mual, saya pusing. Mungkin ada tips-tipsnya, Dok, mungkin yang agar ibu hamil yang puasa tuh kuat mungkin. Jadi selain asupan makanan yang tadi ya, yang minimal ada karbohidrat, protein, dan cukupi cairan, ada beberapa makanan yang memang makanan atau kegiatan ya yang sebaiknya dihindari. Misalnya makanan berminyak atau gorengan, karena itu bisa ningkatin asam lambung, nanti jatuhnya jadi MAH atau gastritis. Kemudian juga ada lagi makanan-makanan mentah tadi saya bilang ya, atau setengah matang, jangan juga gangge. Kemudian hindari juga makan makanan yang kadar gulanya tinggi. Karena kadang kan enak nih buka makan yang manis-manis, kolak apa yang pokoknya gulanya tinggi. Kalau mungkin berbuka ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sahur hati-hati, karena ternyata makanan yang kadar gulanya tinggi itu memang enak, puas, rasanya kenyang ya di awal, tapi kemudian nanti efeknya tuh jadi, kalau istilahnya tuh kenyang semu. Jadi begitu gula darahnya turun, langsung tiba-tiba rasanya lemas, lapar lagi kayak ya, hipoglikemi, jadi lemas, mual, muntah, rasanya kok aduh geliyeng ya, kok bingung. Nah itu jangan-jangan karena asupan gula yang berlebih waktu sahur kayak gitu. Jadi hindari makanan yang seperti itu ya, supaya nantinya harapannya kuat sampai berbuka. Gitu sih. Siap. Berarti sebenarnya asalkan tidak ada penyakit penyerta,
boleh mencoba puasa trimester berapapun ya dok Boleh, ya. silahkan. Dan sudah harus tahu kapan berhentinya tadi Betul. kalau sudah mulai dehidrasi tadi ya dok ya. Jangan dipaksakan, Jangan betul. dipaksakan. Siap. Kayaknya pertanyaannya itu yang banyak Betul. ditanyakan sih itu tadi ya dok Pertanyaan ya. wajib. Pertanyaan wajibnya Iya, itu ya dok ya. heeh. Nah ini mungkin ada pesan-pesan lain lagi dok yang mau disampaikan ke Eh. pemirsa Sobat Ngopi Bray ini dok. Iya, jadi pada dasarnya seperti saya bilang tadi ya bahwa semua ibu hamil itu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat boleh untuk mencoba berpuasa selama bulan Ramadan. Kapan seorang ibu hamil itu boleh melanjutkan, kapan harus berhenti, seperti saya bilang itu semua kembali ke kondisi ibu tersebut masing-masing. Jika memang ada penyakit penyerta, jangan lupa untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter terkait kondisinya masing-masing ya. Jadi kalau dari dokter tersebut boleh saja ada lampu hijau, silahkan mencoba. Jika tidak ada masalah, pastikan kandungan gizi dalam setiap makanan ibu-ibu sekalian ini mencukupi minimal karbohidrat, protein, dan jangan lupa cairannya. Hindari juga makanan-makanan yang gulanya tinggi, kemudian berminyak atau asam, karena akan meningkatkan mual dan muntah karena asam lambung yang meningkat. Dan jika memang dirasa kondisinya tidak dapat dilanjutkan, misalnya ada rasa lemas berlebihan, rasanya mau pingsan, geliyang atau pusing, terus kemudian apalagi ada mual muntah ya, sebaiknya dihentikan saja, tidak usah dilanjutkan, kita coba lagi besok atau lusanya. Seperti tahun itu. depan ya dok ya. Betul, atau tahun depan. Saat menyusui. Betul, Siap. Ya, gitu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya ya dok. Iya, Terima sama-sama. kasih sudah mau Semoga sharing. bermanfaat. Ya Betul. pasti bermanfaat insyaallah, dok. Sudah sharing ilmu, ini pasti penting sekali dok, penting sekali Betul. untuk ibu-ibu hamil. Insyaallah, moga-moga ya. Ya, terima kasih ya dok ya. Sama-sama. Ya, sekian ya Sobat Ngopi Bray untuk podcast edisi tips puasa pada ibu hamil. Jika ada pertanyaan tentang tema ini atau saran untuk tema lainnya yang mau dibahas, mungkin bisa chat di kolom komentar atau ke media sosial lainnya RSI Jemur Sari di Instagram dan Facebook. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.